mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Jakarta. Video ini merupakan video untuk merespon pernyataan Jubir Presiden Joko Widodo, Bapak Fajrul Rahman, yang mengatakan bahwasannya keputusan final pemerintah pusat dalam menangani virus COVID-19 atau virus corona ini akan memberlakukan yang namanya darurat sipil. Saya juga rada kaget ya pas saya buka Twitter itu. Biasanya kan kalau sekarang ini yang jadi trending topik di Twitter itu lawan corona, di rumah aja dan lain sebagainya. Cuman ketika Bapak Jubir berstatement seperti itu, Twitter itu langsung ada hashtag baru, yaitu darurat sipil gitu. Nah, di sini saya coba membedah ya, apa itu darurat sipil dan apa dampaknya bagi masyarakat jika darurat sipil ini benar-benar diterapkan gitu. Walaupun memang jika kita lihat dari statement Pak Jubir, darurat sipil ini final buat diterapkan, tapi kita coba membahas apa itu darurat sipil dan bagaimana dampaknya seperti itu. Darurat sipil jika kita merujuk pada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan darurat sipil adalah keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau sebagian wilayah negara Republik Indonesia. Kita stop dulu. Nah, jika kita merujuk pada pasal ini dijelaskan bahwasannya ketika darurat sipil ini diberlakukan itu tidak berlaku secara nasional, tetapi bisa saja nanti hanya sebagian wilayah yang diharuskan melakukan darurat sipil. Seperti itu. Contohnya bisa saja nanti Jakarta melakukan darurat sipil, sedangkan Bandung tidak melakukan darurat sipil. Itu mungkin saja terjadi ketika darurat sipil ini diberlakukan. Kemudian selanjutnya terancam oleh pemberontakan, kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. Nah, darurat sipil ini dapat dilaksanakan melalui 3 syarat tadi. Yang pertama itu ada pemberontakan, ada kerusuhan, ada bencana alam. Nah, ketika tidak ada 3 hal ini, maka darurat sipil itu tidak dapat dilaksanakan. Nah, itulah yang dimaksud dengan darurat sipil, seperti itu. Nah, kemudian kita compare dengan karantina wilayah. Sebenarnya sebelum Bapak Fajrul Rahman berstatement di media pemerintah akan melaksanakan darurat sipil, sebelumnya itu Pak Profesor Mahfud MD selaku Menteri Menko Polhukam itu sudah menyarankan kepada pemerintah agar melakukan karantina wilayah. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa itu karantina wilayah. Karantina wilayah yang dimaksud oleh Profesor Mahfud MD didasarkan pada Undang-Undang Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Kita masuk pada pasal 53 ayat 1. Yang dimaksud dengan karantina wilayah merupakan bagian respon dari kedaruratan kesehatan masyarakat. Di sini kita garis bawahi kesehatan masyarakat, keadaan darurat kesehatan masyarakat. Jadi kalau misalkan tadi darurat sipil itu syaratnya ada 3, kalau karantina wilayah ini lebih spesifik, yaitu kedaruratan kesehatan masyarakat. Kemudian dalam pasal 55 dijelaskan, selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Nah, saya tegaskan sekali lagi pada pasal 55, selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Artinya hewan ternak, jangankan manusia gitu, hewan ternak itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jika kita melakukan komparasi antara kedarurat sipil
dan karantina wilayah, ini menurut saya yang cocok ditetapkan untuk keadaan Indonesia sekarang ini adalah karantina wilayah. Jika kita mengacu pada pasal 53 ayat 1 ini, di sini lebih spesifik dijelaskan bahwasannya karantina wilayah ini syaratnya cuma satu, yaitu kedaruratan kesehatan masyarakat. Tidak seperti darurat sipil tadi. Kalau misalnya kita perbandingan antara kedua undang-undang ini, darurat sipil ini lebih ditekankan kepada keadaan perang yang bersifat perang senjata, bukan didasarkan pada kedaruratan kesehatan seperti itu. Jadi sebenarnya kedua undang-undang ini yang lebih cocok itu yang mana pada saat ini? Nah, menurut saya pribadi yang lebih tepat untuk dilaksanakan dan dilakukan oleh pemerintah itu bukannya darurat sipil, tetapi karantina wilayah. Seperti sipil tidak menjamin kebutuhan hidup masyarakat, tidak menjamin perut masyarakat. Seperti itu. Beda dengan karantina wilayah. Ketika karantina wilayah dilakukan, maka kebutuhan hidup dasar orang itu dipenuhi sepenuhnya oleh pemerintah pusat gitu. Artinya karantina yang akan dilakukan pemerintah ini berkisar sekitar 14 hari. 14 hari untuk masyarakat yang mempunyai gaji tetap seperti PNS dan mungkin orang-orang pengusaha yang memang mempunyai tabungan banyak, itu mungkin tidak masalah ketika dilakukan karantina ataupun lockdown selama 14 hari karena mereka mempunyai cadangan uang ataupun cadangan makanan gitu. Tapi ini akan menjadi problematika yang sangat besar untuk masyarakat yang mempunyai pekerjaan dengan sistem gaji harian seperti ojek online. Kebetulan saya juga ojek online juga, seperti buruh, seperti supir dan lain sebagainya yang memang mereka bekerja itu diupahnya harian gitu. Tidak semua buruh, tidak semua masyarakat itu mempunyai tabungan yang cukup untuk bertahan hidup selama 14 hari. Maka ketika darurat sipil yang dilaksanakan, masyarakat-masyarakat yang tidak mempunyai tabungan yang cukup untuk bertahan 14 hari, pertanyaannya itu mau makan dari mana? Kalau tidak disubsidi dari pemerintah. Sebenarnya rakyat ini bukan tidak mengerti bahaya corona seperti apa. Bukan rakyat tidak mengerti bagaimana cara mencegah penyebaran corona itu seperti apa gitu. Tapi keadaan perut mereka lah yang memaksa banyak masyarakat yang masih enggan untuk menuruti aturan pemerintah untuk di rumah aja. Seperti itu. Karena masalah perut itu ya nggak bisa dibohongin gitu loh. Kalau misalkan perut lapar, ya harus makan gitu loh. Dan maksimal orang nggak makan itu mungkin 3 hari gitu. Kalau misalkan 14 hari dia nggak makan, apa yang terjadi akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Seperti itu. Contoh, kita balik flashback ke tahun 98. Pada saat krisis moneter terjadi, itu banyak masyarakat yang kelaparan, yang tidak mempunyai uang. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Menjarah toko-toko. Banyak masyarakat yang melakukan anarkisme, merusak sana sini dan lain sebagainya gitu loh. Nah, hal tersebut yang jangan sampai terulang kembali karena alasan rakyat lapar. Seperti itu. Bukankah Bapak Presiden Jokowi pernah bilang Indonesia ini mempunyai uang yang banyak? Berikut adalah video dari beliau. Ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya. Data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda.
Tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita, karena saat ini kita memerlukan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk negara, untuk bangsa. Katakan bahwasannya di dalam kantong beliau mempunyai 11 triliun anggaran. Belum yang ada di luar negeri dan sebagainya seperti itu. Artinya APBN kita ini sangat besar. Belum lagi sebenarnya setiap desa itu programnya Presiden Jokowi mempunyai subsidi satu desa 1M. Alangkah lebih baiknya seluruh APBN, seluruh APBD yang ada di Indonesia saat ini difokuskan untuk memerangi virus corona ini. Karena apabila ini tidak ditangani, maka penyebarannya itu akan masif. Ketika penyebarannya akan masif, akan menambah korban yang banyak pula. Sedangkan petugas kesehatan itu tidak bertambah, gitu loh. Artinya korban terus bertambah, sedangkan petugas medis itu tetap segitu-gitu aja. Maka jangan sampai nanti korban banyak, yang nanganin nggak ada, akhirnya nanti akan kacau negara ini, seperti itu. Jadi kenapa dalam video ini saya menekankan kepada kawan-kawan ataupun siapapun itu yang melihat video ini, marilah kita sama-sama menggaungkan tolak darurat sipil. Cukup sekian video ini, mari terus dukung program pemerintah dengan tetap diam di rumah aja. Kita dukung karantina wilayah, kita semua lawan corona, tolak darurat sipil. Rakyat kenyang, corona hilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Hidup mahasiswa.